Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang loss and grief pada lansia. Eh, Sebenarnya untuk tema ini kita sudah sering bahas ya, cuma memang ada objek atau subjeknya aja yang berbeda. Ada yang di psikosos kalian dulu pernah dapat ya kalau masih ingat. Kemudian di apa namanya? Paliatif itu juga ada ya. Hari ini kita akan belajar di gerontik. Nah, seperti kita tahu bahwa di masa lansia atau masa saat ini itu ketika sudah di masa lansia banyak sekali hal-hal atau eh, apa hal-hal yang berkenaan atau bersinggungan langsung ya dengan kehilangan dan berduka gitu. Entah itu dari pasangan, entah itu sesuatu hal yang valuable buat si lansia ini. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu, dimulai dari definisi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kehilangan atau loss adalah suatu keadaan ketika individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya atau yang dimiliki, baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi itu adalah definisi dari kehilangan. Jadi ketika kamu punya sesuatu nih, atau lansia ini punya sesuatu, misalnya di masa muda dia punya energi yang sangat besar gitu ya, kemudian punya pekerjaan, terus kemudian ketika lansia dia sudah harus di rumah, kemudian tidak ada apa pekerjaan atau penghasilan, hal itu tentu akan membawa rasa kehilangan bagi lansia tersebut. Kemudian ada grief. Grief itu adalah kedukaan di mana si lansia itu mengalami pengalaman hidup yang universal atau yang umum yang dirasakan oleh lansia atau yang sedang atau dialami setiap orang pada saat-saat tertentu dampak dari rasa kehilangan tersebut gitu. Jadi sebenarnya grief itu lebih ke apa ya, kalau kehilangan kan ada sesuatu yang hilang gitu ya, ada sesuatu yang valuable yang memang, dinilai sangat berarti, terus kemudian tuh nggak ada, itu kehilangan. Tetapi kalau grief itu adalah dampak, perasaan, atau pengalaman kehilangan yang dialami oleh individu tersebut. Jadi dari dampaknya itu kita bisa rasakan, "Oh, saya rasa sedih nih, saya rasa nggak nyaman, saya pengen menangis, saya pengen marah, itu adalah eee, grieving atau kedukaan. Kemudian kita beralih ke rentang respon, di mana lansia itu memiliki dua rentang respon, ada adaptif dan ada maladaptif. Bagaimana sih ketika kita memiliki rasa berduka yang adaptif? Yang adaptif itu tentu kita akan menangis, menjerit, menyangkal, menyalahkan diri sendiri, menawar, dan bertanya-tanya. Itu ada hal yang wajar. Jadi jangan jangan dipikir bahwa, "Kok aneh ya? Kok orang lansia kok gini ya kok gini ya?" Nggak usah gitu ya. Memang kalaupun nggak lansia, kita pun kalau misalnya kehilangan, misalnya kalian punya uang nih, dan menurut kalian itu valuable karena mungkin di akhir bulan, terus kemudian kiriman tinggal sedikit gitu ya. Jadi kan itu sesuatu yang berarti. Tiba-tiba uang itu hilang, pasti kan ada, "Aduh, kenapa ya? Kok tadi tak taruh di sini? Kenapa nggak tak taruh di tas di bagian dalam?" Itu adalah proses tawar-menawar, ya. Terus kemudian membuat rencana tidak lanjut. Nah, yang baik itu misalnya kita dari proses berduka, oke lah uangnya hilang nggak apa lah, tapi saya harus ada planning nih gitu, gimana cara bisa bertahan hidup sampai akhir bulan. Terus kemudian berani terbuka dengan tentang kehilangan tersebut. Kita berani untuk menceritakan apa yang kita rasakan, bagaimana yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian, seberapa berarti sih, seseorang atau objek itu sehingga kita apa, merasa kehilangan yang begitu mendalam. Kemudian bagaimana dengan yang maladaptif? Maladaptif itu, tentu coping-nya juga dia destruktif atau tidak baik gitu ya. Bagaimana dia diam, tidak menangis, justru kalau misalnya saudara ada yang orang berarti, terus kemudian meninggal tapi tidak menangis, itu justru kita yang harus aware ya. Dan kenapa dia tidak menangis? Karena itu adalah bentuk dari maladaptif.
Kemudian yang kedua, menyalahkan diri yang berkepanjangan, "Ini salahku sih, kenapa tadi uangnya tak taruh sini, kenapa aku nggak jagain dengan baik," dan lain sebagainya. Kemudian rendah diri, kemudian ada mengasingkan diri, tidak mau bersosialisasi, cuma mau di kamar aja, nggak mau, diajak ngobrol juga dia menolak gitu ya. Terus kemudian tidak minat hidup. Nah, ini yang harus kita waspadai juga ketika sudah sampai titik, tidak ada harapan hidup, tidak berarti, tidak ada, rasa aku harus bangkit untuk menata ke depan. Nah, itu berarti kita juga harus, curiga untuk, kondisi-kondisi seperti ini. Oke, ini adalah tahap berduka, ada 3 tahap, dari mana ada tahap awal, ada tahap tengah, dan ada tahap akhir. Di tahap awal tentu ketika misalnya kita merasa kehilangan, apa yang sih kita rasakan? Ya shock ya, denial, bingung, menangis, "Ah, kok bisa? Kenapa? Kok udah meninggalkan aku cepet banget? Kok ini, apa, aku nggak bisa jaga uangnya," misalnya, "Aduh kenapa ya?" Gitu, itu shock gitu ya. Terus kemudian yang hanya berlangsung maksimal 2 minggu. Ketika sudah lebih dari 2 minggu, kita harus aware, kenapa kok dia menangis terus-menerus selama 2 minggu lebih gitu ya. Berarti kan dia depresifnya itu, prolong ya atau memanjang gitu. Kemudian fase tengah itu mengulang-ulang peristiwa kehilangan. Aduh, kayaknya seandainya waktu itu aku enggak, seandainya waktu itu aku enggak gitu ya. Dan itu berlangsung di minggu ketiga. Kemudian di fase akhir, dia akan mengenang masa lalu dan bertahan, dia mampu membuktikan bahwa dia mampu bertahan untuk hidup gitu. Nah, itu biasanya di tahun pertama, dulu aku kira itu, kayak gini banget, aku bakal gini banget, aku bakal terpuruk, bakal gini gini, ternyata aku bisa kok ini, bisa hidup, bisa, lebih baik lagi gitu. Nah, ini adalah tahapan kehilangan, Elizabeth Kubler-Ross. Jadi yang saya pakai di sini adalah Kubler-Ross yang paling sering ada ya, tahapan kehilangan. Sebenarnya kalau kita bilang tahapan, tahapan, tapi dia akan sebuah proses di mana dia bisa naik lagi, bisa turun, bisa accept, nanti bisa kembali ke depresif, bisa accept lagi, bisa lagi dia anger, kemudian bisa, langsung ke depression, bisa lagi dia denial lagi gitu. Jadi, itu sesuatu yang bisa bolak-balik gitu. Ya, jadi saya di sini pakai Kubler-Ross, yang pertama adalah denial dulu. Tadi shock, kemudian tidak percaya, "Ah, masa sih? Kok udah ditinggal aja ya? Cepet banget ya? Kenapa kok bisa ya?" Gitu. Jadi dia nggak percaya, kenapa kok, oh, kena ibu misalnya terdiagnosa kanker, dia diem aja, iya ya? Oh, ibu Anda terdiagnosa ini. Oh gitu. Dia diem gitu, tapi di dalam sini ada pergolakan yang luar biasa. Oh kok bisa ya? Kenapa ya gitu? Kenapa harus ibu saya ya gitu? Nah itu ada denial. Yang kedua anger. Anger itu marah. Marah bisa sama siapa aja. Terutama bisa juga sama Tuhan ya. Tuhan kenapa sih ngasih aku kayak gini? Tuhan kenapa sih gini 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 gini? Seandainya padahal aku rajin loh sholat, aku rajin loh ibadah ke gereja, aku rajin loh ke pura gitu. Tapi kenapa kamu kasih kayak gini nih gitu? Itu boleh loh dikasih ke orang lain, mereka loh maksiat, mereka loh pakai nafsa, mereka loh minum alkohol tiap hari, mereka loh, gini-gini, tapi aku loh umat yang taat misalnya gitu. Itu adalah fase encer. Kemudian yang ketiga adalah fase bargaining, dia sudah mulai nih tawar-menawar. Oh, ya udah deh nggak apa-apa Tuhan, kasih ini nggak apa-apa, tapi sebaiknya, nanti kalau apa, imbalannya ini ya, lancar ya, apa, pengobatannya misalnya, lancar ya ibu saya dalam ini, gitu. Itu udah mulai dia bargaining. Kemudian dari capeknya bargaining kok, itu beneran terjadi ya gitu ya. Nah, dia masuk ke dalam fase depression atau depresi. Di depresi itu dia merenung, lebih banyak merenung, diem, nggak mau diganggu, nggak mau, ngobrol sama orang gitu ya. Terus kemudian kalau nggak mau keluar atau sudah mulai ada gangguan dalam bersosialisasi. Tetapi jika dia masih dalam 2 minggu pertama, itu masih wajar karena
Itu menurut Kubler-Ross itu hal yang wajar di masa rentang itu. Tetapi ketika dia depression-nya itu kok belum sampai ke acceptance dengan lebih dari 2 minggu, maka kita sebut dia depresi gitu ya. Nah, di acceptance dia sudah menerima, oke lah nggak apa-apa ya memang ini jalannya Tuhan kasih, ini adalah ujian, berarti selayaknya manusia harus berusaha dan harus berdoa bagaimana caranya untuk melewati masa ini, gitu. Terus kemudian ada tanda dan gejala, dari kehilangan dan berduka. Yang pertama adalah ungkapan kehilangan. Dia dengan menangis, kemudian dia sulit berkonsentrasi, dia sudah mulai, merasakan, "Aduh kok gini banget ya?" Gitu. Dia mulai cerita ke orang lain, kemudian ada mengingkari kenyataan, "Enggak lah kayaknya nggak mungkin, orang ibu saya itu selama hidup itu, lifestyle-nya bagus loh, makan aja tuh salad gitu ya, buah, sayur gitu, tapi kenapa kok bisa kanker?" Gitu. Enggak, kayaknya enggak deh itu." Gitu. Kemudian muncul gejala fisik berupa sakit kepala, gangguan tidur, hilang nafsu makan, kehilangan energi ya, udah nggak bisa tuh dia udahlah kehilangan energi biasanya terjadi ketika di masa depresi. Kemudian gangguan psikologis, ada sedih berkepanjangan, kemudian ada juga keinginan bunuh diri. Nah, inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai si klien ini ada rasa keinginan untuk bunuh diri. Terus kemudian yang selanjutnya adalah jenis kehilangan, di mana jenis kehilangan itu ada banyak. Yang pertama adalah hilang objek eksternal. Di hilang objek eksternal ini, seseorang itu merasa kehilangan karena kepemilikan. Nah, seberapa dalam sih tergantung dari value, si objek ini, bagaimana, dengan si pemiliknya, hubungannya itu seperti apa. Misalnya pet atau, hewan peliharaan. Ada temen saya itu yang dia itu sampai sayang banget nih sama si, kucingnya gitu ya, terus kemudian, sampai benar-benar dia mengalami kehilangan dan berduka itu yang panjang gitu. Ketika waktu itu, apa, 100 hari meninggalnya si kucing ini, ya benar-benar diperingati gitu, yang kerabat dekat itu dikasih bingkisan dan lain sebagainya sebagai tanda, 100 hari meninggalnya si kucingnya ini. Jadi tergantung value-nya, tergantung, seberapa dekat si objek ini dengan si pemiliknya. Kemudian hilang link yang dikenal merupakan kehilangan karena meninggalkan lingkungan yang dikenal selama periode tertentu. Misalnya, selama sekolah dari SD sampai SMA itu dia cuman di rumah gitu ya. Kemudian ketika kuliah dia harus, merantau kayak kalian itu dari Kalimantan ke Jogja, dari Sumatera ke Jogja. Nah, di situ pasti akan ada sesuatu yang merasa, "Aduh kok gini ya, aku di sini akhirnya sendiri ya, nggak sama orang tua, sama saudara, nggak ada nih yang saya kenal, berarti harus ngapa-ngapain sendiri." Itu adalah rasa kehilangan lingkungan yang dikenal. Terus kemudian, kehilangan aspek diri itu adalah misalnya kehilangan bagian tubuh, fungsi fisiologis ataupun psikologis. Eee, Dampaknya itu adalah adanya penurunan kualitas dari hidup si pemilik ini. Misalnya, dia kecelakaan, terus kemudian, tangannya patah. Nah, dia kan selama beberapa hari selama beberapa bulan mungkin, 1 bulan gitu kan, dia harus off dulu ya untuk aktivitas tangannya misalnya. Nah, itu pasti dia akan ada rasa kehilangan. Kemudian kehilangan orang terdekat itu, ya orang yang kalau tadi objek itu hanya objek, kalau di sini orang. Jadi ada kehilangan objek eksternal, ada juga kehilangan orang terdekat gitu. Terus kemudian ada kehilangan hidup yang terjadi pada orang yang menghadapi kematian, sampai terjadinya kematian, terjadi sehingga hal ini mengakibatkan gangguan psikologis misalnya gelisah, takut, putus asa, dan malu. Nah, biasanya kehilangan hidup ini misalnya pada orang dengan penyakit terminal atau orang dengan keluarga yang memiliki memiliki keluarga dengan penyakit terminal misalnya gitu ya.
Terus kemudian ada tipe kehilangan, di sini ada nyata, ada persepsi, di mana kalau nyata itu mudah dikenal dan diidentifikasi. Terus kemudian contohnya adalah amputasi, kehilangan barang atau orang, itu kan kelihatan. Barang ya yang berarti yang bisa dilihat ya, misalnya eh, motornya hilang, kemudian apa gitu ya. Jadi yang bisa dilihat. Kemudian kalau persepsi itu hanya dialami oleh seseorang dan sulit dibuktikan, misalnya PHK. Si orang ini bilang bahwa saya tuh merasa kehilangan gitu, apa kebebasan dan kemandirian secara finansial gitu. Nah, itu kan tidak bisa dibuktikan. Nah, itu yang dinamakan persepsi yang hanya bisa dirasakan oleh atau seseorang yang merasa kehilangan tadi. Kemudian jenis berduka itu ada normal, ada antisipasif, ada rumit, tertutup, dan disfungsional. Di normal ini terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal terhadap kehilangan. Ada kesedihan, kemarahan, menangis, kesepian, menarik diri dari aktivitas untuk sementara. Kemudian yang antisipasif itu proses melepaskan diri yang muncul sebelum kehilangan atau kematian. Misalnya ada keluarganya yang masuk ruang ICU, terus keluarganya bilang, dokternya bilang bahwa ibu harus bersiap dengan kemungkinan yang terburuk gitu. Nah, sebenarnya itu kan sudah sinyal ya, sudah pertanda bahwa dia kemungkinan akan kehilangan orang yang berarti gitu. Nah, itu namanya adalah antisipasif. Artinya orang tadi sudah bersiap diri bahwa oh mungkin saya akan kehilangan orang yang berarti untuk saya. Kemudian rumit atau complicated itu berduka di mana klien sulit maju ke tahap berikutnya, masa berkabungnya itu tidak kunjung selesai atau prolong tadi. Lebih dari 2 minggu dia tetap berkabung, tetap marah, menangis, dan lain sebagainya. Dan mengancam kehidupannya serta orang lain. Kenapa mengancam kehidupan? Karena bisa jadi dia ada penurunan. Karena tadi ada gangguan fisik, ada gangguan psikologis yang mengakibatkan dia gangguan makan, gangguan tidur. Nah, tentu dia akan membahayakan pada diri sendiri. Kemudian tertutup, itu respon kehilangan yang tidak dapat diakui secara terbuka. Misalnya contoh pasangan meninggal karena HIV. Itu kan susah ya, kita pengen cerita, tapi mungkin ada rasa malu gitu ya. Jadi, atau ada rasa nanti saya di stigma gitu dari si keluarganya ini gitu. Atau contoh yang lain adalah penyakit-penyakit yang memang misalnya menular, kayak misalnya hepatitis, antrak gitu kan dia tertutup ya. Ah, jangan sampailah nanti nggak mau ada yang menguburkan misalnya kayak gitu-gitu ya. Itulah yang dinamakan tertutup. Nah, kasus yang jenis berduka tertutup ini banyak terjadi ketika kemarin waktu kita COVID-19. Coba kalian lihat bahwa ketika COVID itu banyak yang COVID ya gitu. Keluarganya pasti kan akan menutupi, "Enggak kok, enggak," gitu-gitu ya. Tapi di-COVID-kan. Tapi bisa jadi itu adalah COVID beneran. Terus kemudian disfungsional itu responnya dibesar-besarkan saat individu mengalami kehilangan dan menjurus ke abnormal dan kekacauan. Terus kemudian ini untuk asuhan keperawatan, apa sih yang harus kita kaji gitu ya? Yang pertama adalah faktor predisposisi. Kita lihat dari genetiknya atau gen atau keturunannya. Biasanya keluarga dengan yang memiliki riwayat depresi, dia itu akan sulit atau mengalami kesulitan dalam bersikap optimis dalam menghadapi kehilangan. Artinya ketika misalnya ada kehilangan, dia itu akan sorrow, apa ya, kesedihan yang mendalam gitu ya, deep sorrow, jadi ada kesedihan yang mendalam dan berlarut-larut. Karena apa? Karena tentunya si individu ini pasti juga memiliki risiko terkena depresi ya dari segi genetiknya. Kemudian yang kedua dari fisik itu merasa bahwa yang sehat itu lebih optimis dibandingkan dengan yang memiliki keterbatasan. Sehingga ketika misalnya ada kehilangan, tentu dia bisa lebih apa ya namanya, survive gitu ya. Kemudian untuk psikologis, lansia dengan gangguan mental emosional memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam merespon kehilangan dan berduka gitu. Terus kemudian dari sosial budaya adanya pengalaman masa lalu dari si lansia tersebut. Misalnya ketika kehilangan
suami misalnya atau suaminya meninggal kan. Nah itu, si lansia mungkin sudah, oh rasanya kehilangan tuh kayak gini, aku dulu pernah kehilangan orang tuaku, pasti kan gitu ya. Jadi, si lansia itu memiliki, oh ketika kehilangan orang tua, saya seperti ini, saya bertahan hidupnya bagaimana, seperti ini seperti ini seperti ini. Itu yang, pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi, predisposisi dari si lansia. Terus kemudian presipitasi adalah perasaan stres yang nyata atau imajinasi individu dan kehilangan yang bersifat biopsikososio, seperti kondisi sakit, fungsi seksual, kehilangan harga diri, pekerjaan, peran, dan kehilangan posisi di masyarakat. Jadi, misalnya, dia sudah tahu lansia, kemudian pensiun, terus kemudian ada sesuatu apa gitu ya, tiba-tiba jatuh misalnya, terus kemudian stroke gitu, terus kemudian, saat stroke itu terus tidak bisa jalan, tidak bisa ADL secara mandiri, itu yang presipitasinya adalah secara fisik atau secara penyakit tadi. Terus kemudian perilakunya, apa yang harus kita kaji, apakah dia menangis atau tidak mampu menangis, kemudian apakah dia marah, putus asa, kemudian apakah ada upaya bunuh diri atau membunuh orang lain. Terus kemudian ini mekanisme coping yang dirasakan oleh lansia, ada denial, itu dia menolak atau menyangkal suatu fakta yang ada di hadapannya, jadi dia nggak menerima. Kemudian regresi, itu, secara tidak sadar melakukan reaksi pelarian dengan cara yang sama ketika seseorang tersebut masih kecil. Jadi dia mengingat dulu waktu dulu tuh ngapain gitu ya. Oh, ketika waktu kecil itu misalnya ketika itu dia sering ngompol, maka si lansia itu juga akan sering ya lansia ngompol. Jadi itu regresi dari coping-nya dia. Kemudian rasionalisasi membenarkan, "Nggak apa-apa loh, menurut saya tuh gini daripada gini," gitu. Kadang kalian juga kan, misalnya kayak, "Nggak apa-apa lah, lebih baik kan saya, apa, lebih baik kan saya pakai uang ini," misal dikasih orang tua uang ya, "Lebih baik kan saya pakai uang ini untuk beli buku," gitu, padahal novel misalnya, "daripada ini tak pakai buat, makan, beli makan yang satu kali langsung habis," gitu. Nah, itu rasionalisasi. Kemudian supresi, menghindari informasi yang tidak kamu inginkan. "Ah, udahlah, nggak Kak, misalnya, nggak usah," gitu, "nggak usah diceritain," gitu ya, supresi. Kemudian proyeksi, mengambil kualitas atau perasaan yang tidak dapat kamu terima dan dihubungkan dengan orang lain. Jadi, misalnya kayak, eee, apa, memandang orang lain negatif misalnya ya, gitu. Udahlah nggak usah lah, gitu. Terus kemudian respon emosional, itu ada 3, kita kaji, ada respon emosional, apakah dia sedih, cemas, benci, ada rasa bersalah, ada mati rasa, kesepian, dan depresi. Kemudian spiritual, bagaimana dia secara spiritualismenya, apakah dia kecewa pada Tuhan, apakah dia marah, kemudian bagaimana pandangan atau persepsinya tentang penderitaan, kemudian tentang harapan dan kehilangan dari makna hidup. Kemudian untuk yang fisiologis, kita lihat apakah dia ada gejala sakit kepala, insomnia, gangguan makan, berat badan turun, fatigue, palpasi, dan gangguan pencernaan. Untuk diagnosa keperawatan, tentu diagnosa prioritas adalah berduka, kemudian SLKI-nya tingkat berduka menurun, psikinya ada dukungan proses berduka dan dukungan emosional. Nanti kalian bisa cek satu persatu. Kemudian yang kedua adalah coping tidak efektif dengan SLKI-nya status coping membaik. Kemudian psikinya ada dukungan pengambilan keputusan, dukungan pengambilan peran, serta promosi coping. Dan yang terakhir adalah diagnosa keperawatannya harga diri rendah situasional, SLKI-nya harga diri meningkat, dan psikinya manajemen perilaku, promosi harga diri, dan promosi coping. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa sematkan di kolom komentar. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.